Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di kesempatan sore hari ini untuk waktu Madiun Raya. Kita bisa belajar bersama, melanjutkan agenda daurah selama di Madiun, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang pengantar fikih jual beli dan halal haram terkait bisnis online. Karena pembahasan kita dominan masalah muamalah, maka insya Allah saya gunakan media untuk mencatat, yaitu seperti yang terpampang di depan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat share screen ya, yang kami gunakan. Baik, kelihatan Pak? Apa tulisannya? Kosong ya, belum ada. Baik. Berarti cetok ya. Taib. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan tentang jual beli ini selalu berkembang. Selalu berkembang. Sekarang ada yang baru yang mungkin dulu kita tidak pernah berpikir akan ada itu. Dan mungkin nanti akan ada yang baru lagi yang kita juga nggak pernah berpikir akan ada hal tersebut. Saat ini yang sedang dikembangkan namanya metaverse. Wallahu a'lam sampai kapan itu akan jadi. Cuman kemanapun gerakan sebuah transaksi, kemanapun gerakan muamalah yang dilakukan oleh manusia, mau belok kanan, mau belok kiri, yang namanya hukum syariat tidak akan berubah. Sehingga kasus bisa saja berubah, tapi hukum tidak akan mengalami perubahan. Karena yang namanya hukum Allah itu statusnya sebagai apa? Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat lil alamin. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau Bapak Ibu ditanya berkaitan dengan status Nabi SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang tertera di surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam, apakah jasad Nabi SAW ataukah ajaran Nabi SAW? Yang mana Pak? Ajaran atau fisik beliau? Kenapa Anda pilih ajaran? Atau dua-duanya? Yang lebih berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam yang mana? Yang lebih berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Nabi SAW. Karena begini, apabila Anda menyebut bahwa rahmat bagi seluruh alam ini hanya kembali kepada fisik Nabi SAW, sosok Nabi SAW, maka kalau sosok beliau itu terbatas
waktu dan tempat. Sehingga yang bisa mendapatkan manfaat dari sosok Nabi SAW berkaitan dengan fisiknya hanya mereka yang ketemu Rasulullah SAW. Sementara manusia yang hidupnya jauh dari zaman beliau, yang tinggalnya jauh dari tempat beliau, maka mereka tidak bisa mendapatkannya. Anda tidak bisa mengambil berkah, bertabarruk dengan sisa wudhu Rasulullah SAW, atau rambut Nabi SAW, atau sisa minuman beliau, atau bersalaman dengan beliau terus diusap ke badan kita. Karena beliau sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, yang lebih berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran beliau inilah yang menembus batas dimensi waktu dan tempat. Sehingga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita nikmati meskipun kita hidup 14 abad pasca wafatnya Rasulullah SAW. Ajaran beliau bisa kita nikmati meskipun kita tinggal dalam jarak sekian ribu kilo dari titik dakwahnya Rasulullah SAW. Karena itulah ajaran Nabi SAW yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi alam, maka ajaran beliau selalu relevan dengan kehidupan zaman. Selalu relevan dengan kehidupan zaman. Begini ya. Karena kalau kemudian ajaran beliau sudah tidak lagi relevan, berarti ajaran Nabi SAW gagal untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ada ungkapan yang disampaikan oleh orang liberal, Al-Quran dan Sunnah itu relevan di zamannya. Kalimat ini cukup umum. Sampai dalam salah satu forum kajian, ada satu jamaah yang baru ikut kajian pertama kali. Dan beliau sudah lanjut usia, mungkin usianya sekitar 70-an tahun. Terus beliau tanya begini, apa benar ada orang yang bilang bahwa Al-Quran dan Sunnah itu relevan di zamannya? Jadi memang relevan, tapi relevan di zamannya. Kalau sekarang sudah tidak relevan lagi, maka kita jawab, jika Al-Quran dan hadis dianggap sebagai kitab yang hanya relevan di zamannya, berarti Al-Quran dan hadis Nabi SAW alam itu apa Pak? Definisi alam itu apa? Alam adalah ya, kullu ma siwallahi fahuwa alam. Wa ana wahidun min dhalikal alam. Ini perkataan siapa? Kullu ma siwallahi fahuwal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Dan aku salah satu bagian dari alam. Ini perkataan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Ushulul Thalathah. Segala sesuatu selain Allah adalah alam dan aku bagian dari alam. Sehingga kita ini alam atau tidak Pak? Alam. Maka siapapun hamba yang hidup di dunia ini adalah unsur alam. Nah, kalau kemudian Islam hanya relevan di zamannya, berarti Islam gagal sebagai rahmatan lil alamin. Karena banyak orang yang hidup setelahnya, mereka tidak bisa mendapatkan pengaruh baik dari ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian paling prinsip, paling penting dalam memahami kasus kontemporer. Baik. Lalu yang menjadi pertanyaan begini. Kasus selalu berkembang. Sementara dalil itu berkembang atau tidak? Berkembang atau tidak? Ya? Tidak. Dalil itu sifatnya gimana? Tetap. Dalil itu fix. Sejak
Nabi SAW meninggal, maka dalil tidak bertambah. Karena wahyu itu berhenti turun. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dalil yang tidak bertambah, yang sifatnya stagnan, bisa menjawab kasus yang selalu berkembang? Padahal hari ini ada kasus, besok ada kasus. Bapak Ibu punya buku saya, Halal Haram Bisnis Online? Ada yang punya? Ada yang punya ya? Belum? Mau buku ini Pak? Mau jawab pertanyaan saya? Langkai dulu pertanyaan saya ya. Pertanyaan ya. Baik, buku ini ketika saya tulis yang membahas tentang masalah halal haram bisnis online, itu dengan mempelajari kasus yang ada di lapangan. Sehingga saya banyak mendapatkan cerita dari teman-teman para pengusaha. Dan saya sangat yakin dalam sekian tahun ke depan buku ini akan basi. Karena bisa jadi skemanya sudah berubah. Sehingga saya membahas masalah GoPay atau OVO atau membahas masalah kripto. Nanti bisa jadi akan ada perubahan ketika kondisinya sudah berubah. Saat ini yang kami pahami demikian. Tapi nanti ke depannya ketika kasus itu sudah berubah, seharusnya tinjauan fikihnya juga berubah. Nah, disitulah muncul pertanyaan. Bagaimana dalil yang sifatnya tidak bertambah, yang sifatnya tetap, bisa menjawab kasus yang selalu berkembang? Dalam hal ini, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian ada yang mengatakan, justru ini salah satu di antara bukti bahwa yang namanya dalil itu tidak relevan. Karena kasus berkembang sementara dalil stagnan. Berarti dalil tidak berkembang. Maka dalil tidak relevan dan tidak lagi diberlakukan. Butuh revitalisasi, reboisasi, yang pokoknya isasi. Istilah-istilah yang mereka buat untuk menyudutkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan pendekatan yang diberikan oleh para ulama. Cara mereka menjawab seperti ini. Cara mereka menjawab kayak gini. Jawab, bagaimana jawabnya, Pak? Betul bahwa kasus selalu berkembang. Betul, kasus selalu berkembang. Tapi jenis kasus tidak berkembang. Jenis kasus tidak berkembang. Sehingga Anda membahas masalah ada e-money, ada GoPay, terus apa lagi? Ada e-wallet. Tahu e-wallet, Pak? Ya, dompet virtual ya, bukan wallet elektronik ya, bukan burung wallet elektronik bukan ya. Ada e-wallet, dompet virtual, kemudian ada kripto. Sudah? Ini semua kan sebenarnya satu suku. Apa itu Pak? Uang. Sehingga kita cukup membahas dengan pendekatan fikih terkait uang dan transaksi uang. Inilah yang saya maksud tadi, jenis kasus. Sedangkan apa yang berada di daftar kiri ini, ada e-money, ada e-wallet, ada kripto, ada GoPay, ini kasus. Yang ini boleh berkembang, tapi ini nggak bakalan berkembang. Sehingga ketika orang melakukan praktek transaksi apapun, yang melibatkan uang, baik uang digital maupun kartal, transaksinya itu tidak keluar dari fikih terkait masalah uang. Contoh yang lain, di sana ada jual beli online, ada jual beli online, ada misalnya ada marketplace,
Ada marketplace. Lalu ada dropship. Lalu ada kasus apa lagi? Reseller. Ada just tip. Kemudian ada model-model PO. Dan aneka transaksi yang lainnya. Sebenarnya pendekatan ini ada di mana, Pak? Ini kalau kita runut, jenis kasusnya adalah berbicara tentang masalah akad salam, kemudian akad jual beli biasa, akad baik, lalu akad istisna, akad pesan untuk dibuatkan barang, kemudian akad makelaran, samsaroh, lalu ada akad lagi adalah jasa, wakalah, ijaroh, dan seterusnya. Yang ini Pak gak berkembang. Inilah yang dimaksud dengan apa? Jenis kasus. Yang ini masuk kategori jenis kasus. Sedangkan yang atas ini masuk kategori kasus. Sama atau beda jemaah? Sama atau beda? Jadi kasus boleh berkembang, tapi jenis kasus dia tidak berkembang. Nah, pendekatan fikih yang sudah disediakan oleh para ulama itu digunakan untuk menilai hukum di jenis kasus. Rincian akad istisna itu gimana sih? Itu pakai pendekatan fikih. Kalau saya mau praktek wakalah yang benar gimana? Pakai pendekatan fikih. Itu berbicara untuk rincian jenis kasus. Sudah? Lalu jenis kasus ini kita bawa untuk menyelesaikan kasus. Selesaikan kasus. Masya Allah. Seperti inilah model bangunan yang digunakan oleh para ulama dalam membicarakan masalah kontemporer. Nah, proses membawa kasus kepada jenis kasus, proses menerapkan kasus kepada jenis kasus ini disebut dengan takyif fikih. Disebut dengan takyif fikih. Apa itu takyif fikih? Pendekatan fikihiyah untuk memahami sebuah kasus di lapangan, didekatkan kepada jenis kasus, baru setelah itu dibahas sisi hukumnya. Jelas atau blas? Jelas ya? Berarti gampang Pak ya? Dipahami insya Allah Pak? Paham ya? Alhamdulillah. Baik. Proses pendekatan kasus didekatkan kepada jenis kasus tadi disebut apa Pak? Takyif fikih. Karena itu untuk bisa membuat takyif fikih yang benar berarti jadi di sini agar takyif fikihnya benar berarti butuh apa Pak? Agar takyif fikihnya benar. Karena kalau salah takyif fikih nanti pasti bisa dipastikan ya salah dalam menyimpulkan hukum. Seperti orang yang salah dalam menggunakan dalil. Sehingga dia menyampaikan sebuah dalil tapi nggak cocok. Karena dalilnya ada, tapi penerapannya dia nggak tahu. Dalam sebuah kejadian, ada seorang khatib ketika di masa 17-an, entah sebelum atau sesudah 17-an. Pokoknya kanan kirinya 17 Agustus. Beliau memberikan motivasi kepada para jamaah. Wahai kaum muslimin, kita dianjurkan untuk mensyukuri hari kemerdekaan. Dalilnya Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Itu yang jadi jamaahnya Arab ngguyu wedi dosa.
Nyambung kira-kira Pak? Inna tainakal kautsar itu benar atau tidak? Benar atau tidak? Al-Quran Pak, pasti benar. Kemudian mensyukuri kemerdekaan itu benar enggak? Benar. Tapi kalau ini digatok nih, orang gatok, orang nyambung. Itu salah dalam penggunaan dalil. Sehingga ibarat ada orang yang dia masuk ke dapur, nggak kenal fungsi peralatan yang ada di dapur. Akhirnya dia nyeplok telur nganggo panci. Ya memang bisa jadi mateng, hasilnya ada. Cuman ini bukan pada tempatnya. Sehingga orang marut klopo, karo gaman. Ya bisa jadi ada hasilnya, tapi tidak pada tempatnya. Makanya seperti ini perlu dilatih. Dan ini dipelajari dalam dunia ilmu fikih. Dengan sering berlatih, insya Allah nanti kita akan jadi tahu ya. Kenapa kok seperti ini, kenapa kayak gini, kenapa kayak gini. Kok Ustadz ini bilang ini, pendekatannya kayak gimana. Itu perlu dilatih di ilmu fikih. Latihan ilmu fikih itu ibaratnya kayak gini jamaah. Jadi ilmu fikih itu ada ilmu usul fikih ya. Itu bicara masalah alat. Kados ini jenengan masuk ke dapur. Usul fikih itu mengenal perlengkapan dapur dan fungsinya. Iki jenenge pisau. Ini namanya parut. Yang ini namanya telenan, yang ini wajan, yang ini panci. Masing-masing punya fungsi yang berbeda. Sehingga setelah kenal namanya, diperkenalkan fungsi. Sutil, nggo apa Pak sutil? Nggo madang. Ya tidak Pak. Sutil itu nggo goreng. Sehingga masing-masing ada fungsinya. Irus, nggo apa irus Pak? Nggo goreng. Ora cocok ya. Makanya mengenali itu, itulah yang disebut dengan muqaddimah belajar ilmu usul fikih. Nah kemudian kita diberi bahan. Mas ini ada bahan. Iki gelepung, uyah, karo kubis. Nah, tolong sampean olah. Sampean bisa dadi napa Pak niku Pak? Hah? Apa? Jadi apa? Leci. Di sini namanya heci. OT-OT. Nah. Nek Jogja jenenge bakwan. Sehingga Anda akan membuat proses itu jadi OT-OT, heci. Kalau misalnya dipaksa jadi getuk, bisa nggak Pak? Akhirnya kuabe dilembutno, ditumbuk. Woi, jadi getuk. Tidak bisa. Pengenalan seperti itu dipahami dalam ilmu usul fikih. Maka kalau ada kasus seperti ini, jika orang tidak paham tentang muqaddimahnya, nanti dia akan memberikan jawaban yang membingungkan. Karena itu kalau sampai ada fatwa bahwa bunga bank bukan riba, kemudian ada fatwa apalagi misalnya dalam masalah yang jelas-jelas gharar, asuransi itu bagian dari ikhtiar yang hukumnya boleh. Bagian dari ikhtiar ya. Dan seterusnya, itu karena dia muqaddimahnya belum punya. Sehingga dia pakai hukum A, pakai pendekatan B, gak cocok. Ikhtiar itu kalau Bapak sudah bicara masalah bagaimana cara mencari harta yang mubah. Sehingga gak boleh aku nyambut gawe iki minangka ikhtiar. Bapak kerja di mana? Di penjualan minuman keras. Ikhtiar enggak itu Pak? Ikhtiar. Tapi ini enggak nyambung. Bapak tidak boleh beralasan ikhtiar. Maling juga ikhtiar. Kalau bicara ikhtiar. Baik. Maka agar takyif fikih bisa menjadi benar, di situ dibutuhkan pemahaman. Pemahaman yang sempurna atau pemahaman yang maksimal gitu aja, bukan sempurna. Pemahaman yang maksimal terhadap kasus.
proses pemahaman yang maksimal terhadap kasus, usaha untuk melakukan pemahaman yang maksimal terhadap kasus, ini disebut fase tasawur. Tasawur itu memahami kasus berdasarkan data. Ada seorang ustadz tinggal di pelosok Gunung Kawi. Gunung Kawi saya pelosoknya mana, Pak? Lalu sang ustadz ini ditanya oleh salah satu jamaah, Pak Ustadz, apa hukum makan hotdog? Wah, kayak kerungu aku hotdog. Kosek tak pelajari dulu. Maka sang ustadz ikut semulondo. Dibukalah kamus bahasa Inggris. Hot, panas. Dog, kirik. Kirik panas. Haram niku. Nggak boleh jualan hotdog, haram hukumnya. Karena di situ ada unsur haram. Kenapa beliau jawab demikian? Karena tidak paham kah? Kasus. Sehingga saat beliau mendengar sebuah istilah, dalam posisi tidak ngerti, akhirnya dia menyampaikan sebuah fatwa yang salah. Jenengan kok ngundang Kiai Jakarta, terus ditawari, Pak Ustadz, nanti malam kita nyari Rondo Royal. Ya. Itu sensitif, Pak. Beriman? Wah, ini apa-apaan nih Madiun kok kayak gini. Nanti coba Ustadz Nizar dijak kayak gitu, Pak. Kalau dia nggak ngerti, itu apa? Akhirnya imajinasinya nggak karuan. Ada di sini, Pak, makanan kayak gitu. Ada. Baik, itu contoh hal yang sederhana. Ketika orang tidak paham sebuah kasus, maka dia punya imajinasi yang berbeda, lalu akhirnya memberikan sebuah fatwa yang berbeda. Baik. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, di situ kita bisa membuat urutan tahapan ya. Urutan tahapan dalam fikih muamalah, menyelesaikan kasus fikih muamalah ya. Jadi tasawur, setelah tasawur memahami kasus sesuai data, maka kita gunakan takyif fikih, pendekatan fikih dalam memahami kasus. Lalu setelah itu tahapan berikutnya adalah baru penetapan hukum, takrir hukum. Baik, dipahami insya Allah jamaah? Paham ya? Gampang Pak? Gampang nggak? Gampang, insya Allah. Nanti kita uji coba Pak setelah ini Pak. Saya kasih kasus, Bapak tolong kasih jawaban. Tayyib. Nah sekarang dasarnya dulu dalam belajar fikih muamalah. Ini aku wis alon-alon Pak. Kalau di studio ANB Channel ya rada cepet saiki. Ini saya pelan-pelan biar semuanya bisa paham ya. Dasar fikih muamalah. Jadi kita belajar fikih muamalah dari nol. Sebenarnya dalam ilmu fikih itu ada 4 hal yang dipelajari. Apa saja Pak? Ibadah, muamalah, keluarga, peradilan. 4 ini. Jadi kalau jenengan mengenal ilmu fikih itu isinya mau belajar 4 ini. Fikih ibadah. Contohnya apa Pak? Salat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, bernadar, dan seterusnya. Fikih jenazah.
Nah, fikih ibadah ini paling banyak pembahasannya. Yang kedua, fikih muamalah. Ini membahas tentang interaksi manusia dengan manusia. Baik yang sifatnya sosial maupun yang komersil. Baik, berarti saya catat saja ya. Fikih pokok bahasan ilmu fikih ada berapa? Ada 4. Ada 4. Yang pertama, apa tadi? Ibadah. Ibadah itu meliputi apa saja? Coba saya urutkan ya. Toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, kurban, jenazah, sumpah. Ini masuk fikih ibadah. Udah? Akikoh berarti masuk mana? Fikih ibadah. Terus Mas, nek ada najis itu fikih apa itu? Ya cetok fikih ibadah. Karena dia masuk apa? Toharoh. Nah di toharoh itu nanti kita mengenal mulai dari najis, cara membersihkan najis, wadah yang dipakai untuk bersihkan najis, jenis air yang dipakai untuk membersihkan najis, cara bersuci dari hadas, mengenal hadas dan seterusnya. Maka di situ kita mengenal ada pembagian najis, terus cara membersihkan najis, jenis-jenis air. Jadi ulama detail banget ya. Ibaratnya begini, kalau jenengan belajar ikuti metodenya wartawan. Apa metodenya wartawan, Pak? 5W1H. Sehingga kalau belajar sesuatu, aku pengen sinau wudhu. Baik Pak, kalau Bapak mau belajar wudhu berarti pelajari what, where, when, why, terus who, how, semuanya dipelajari. Kalau 5WH sudah dapat berarti komplit. Kalau masih ada satu yang kurang berarti belum komplit. Caranya begitu ya. Zakat juga sama. Hampir semua ilmu memenuhi ini. Karena tidak ada syariat yang lebih lengkap melebihi syariat Nabi Muhammad SAW. Cuman di antara kita banyak yang napa Pak? Pripun? Antara sinau dengan turu banyak mana? Yang kedua, fikih muamalah. Dalam fikih muamalah itu kita membahas ada akad komersil dan ada akad sosial. Akad komersil itu disebut muamalah muawadot. Muawadot. Kalau yang sosial disebut muamalah tabarruat. Ada muawadot, ada tabarruat. Sudah? Selanjutnya, yang ketiga, kita belajar fikih usroh. Usroh niku napa? Keluarga. Dari mulai sebelum berkeluarga sampai bubar keluarga. Baik pembubaran resmi maupun tidak resmi. Sebutkan contoh pembubaran keluarga tidak resmi. Kelas berapa Mas? 4 SD. Wah, salah bertanya ini ya. Salah bertanya. Baik, sebutkan contoh pembubaran keluarga tidak resmi. Selingkuh. Selingkuh ini rak bubar kan bisa ya. Sebelahnya, sebutkan contoh pembubaran keluarga yang tidak resmi. Terjadi perpisahan suami istri tapi tidak resmi. Kematian. Kematian ya. Kematian itu bisa nggak direncanakan?
Ya, jenengan sampun nggak ada planning dereng? Baik. Karena dalam posisi tidak bisa direncanakan, padahal orang yang mati itu berarti pisah suami istri. Maka dalam posisi ini disebut sebagai pembubaran keluarga tidak resmi. Karena itu dalam istilah KUA ya, talak, ada cerai hidup, ada cerai mati. Karena cerai itu pembubaran keluarga atau mati itu pembubaran keluarga tidak resmi. Tayyib, ini dipelajari dalam fikih usrah. Yang keempat adalah fikih peradilan dan kriminal dalam Islam. Fiqhul qadha wal jinayat. Di dalam fikih inilah kita mengenal ada istilah hukum cambuk, potong tangan, rajam, dan seterusnya. Yang itu sebenarnya sepersekian persen dari pembahasan ilmu fikih. Maka kalau orang membuat wacana Islam itu yang dikenal hanya cambuk, rajam, kisos, dan seterusnya, berarti ini hanya mengenal sepersekian persen dari hukum fikih. Baik, fokus kita sekarang ada di sini. Pembahasan tentang masalah fikih muamalah. Bagaimana hukum berkaitan dengan muamalah. Nah, saya awali dari yang paling dasar. Dasar dalam fikih muamalah. Pertama Pak, mengenal yang namanya akad Pak. Akad ini paling penting karena yang namanya muamalah kita pasti bersinggungan dengan akad. Akad itu apa Pak? Akad Pak? Secara bahasa artinya ikatan. Akad secara bahasa artinya ikatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil uqad." Dan aku berlindung dari kejahatan tukang sihir yang meniupkan di al-uqad. Al-uqad niku napa? Buntelan. Buhul. Nah, buhul itu kan bentuknya dibuntel ya, buntelan-buntelan. Kenapa disebut uqad? Karena dia diikat. Dibuntel. Sehingga akad secara makna bahasa artinya adalah ikatan. Dan secara makna istilah tidak jauh dari makna bahasa, yaitu ikatan yang dilakukan oleh beberapa pihak, dua pihak atau lebih, untuk tujuan tertentu dengan perjanjian tertentu. Ikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu dengan kesepakatan tertentu. Selanjutnya, akad itu ada banyak macam dari banyak latar belakang sudut pandang. Yang pertama dilihat dari keabsahannya. Kita bicara macam-macam akad. Kalau dilihat dari keabsahannya, nilai keabsahan, maka akad dibagi menjadi dua, insya Allah ini gampang ya, sah dan akad batal. Akad dibagi jadi dua, antara sah dan batal. Akad terhitung sah jika kapan? Akad terhitung sah jika kapan? Jika saling menyetujui. Ada akad yang saling ridho tapi batal. Riba itu saling ridho enggak? Saling ridho. Judi ini saling ridho? Saling ridho. Boleh enggak akad judi? Enggak boleh. Ini akad yang batal karena dia melanggar aturan meskipun saling ridho. Kapan akad itu terhitung sebagai akad yang sah? Nah, ketika konsekuensinya berlaku. Ketika konsekuensi berlaku. Sehingga kalau akad itu sah, maka berlaku konsekuensinya. Sebaliknya kalau akad itu tidak sah, maka tidak berlaku konsekuensinya.
Dan oleh karena itu turunannya tidak berlaku. Sudah? Berarti sebaliknya ya. Kalau tidak sah, maka konsekuensinya tidak berlaku. Sehingga turunannya tidak berlaku. Baik. Keduren nggak ini Pak? Kalau keduren tak duno Pak. Insya Allah belajar ini masih nyambung? Atau nggak usah aja? Ini kayaknya, sebentar sih, saya pelajari wajahnya dulu. Kalau kira-kira Bapak merasa kok ini ilmu apa gini. Kita alih saja ke ilmu yang lain, enggak apa, ke yang kira-kira lebih lebih praktis. Enggak apa ini? Baik. Saya kasih contoh. Ada seorang sepasang laki dan perempuan, karena sudah kadung tresno, wong tuane gak setuju. Telah dihitung, lahirmu tahun piro? Nah, Selasa Kliwon 12 Agustus 2003. Nek awakmu Jumat Pahing 13 Juni 2004. Dihitung Selasa Kliwon, Jumat Pahing, dihitung. Ketemunya hari libur. Loh, kok ketemu hari libur? Wah, iki nek diterusno mesti ana salah siji sing mati. Hah? Salah, Pak. Mesti karo-karone mati. Oh, sing jenenge menungso ya mesti mati. Akhirnya karena dipercaya, orang tuanya nggak setuju. Udah, jangan menikah. Apalagi omamu ingkur-ingkuran. Sing siji marep ngulon, sing siji marep ngetan. Ya. Padahal yang satunya ada di Jawa Timur, yang satunya ada di Jawa Tengah. Masya Allah. Akhirnya mereka nggak diizinkan. Lalu lelaki ini nekat nikah pakai wali hakim. Datanglah ke sebuah masjid, kemudian lapor kepada Pak Kiai yang ada di situ, Pak Kiai, saya pengen tolong saya dinikahkan. Yang benar ceritanya kayak gini. Oh, Masya Allah, itu enggak benar itu. Wong tua kok percaya syirik. Ya. Gini, tak nikahkan. Akhirnya Kiai ini menikahkan. Datangkan saksi dan seterusnya. Koncomu diundangi kabeh gaji saksi. Dah dilakukanlah akad nikah. Walinya siapa? Wali hakim. Yaitu Pak Kiai di sebuah masjid. Baik. Dalam perjalanannya, yang lelaki ini ngaji, ngajak istrinya gitu ya, sampai dia mendapatkan keterangan, wahai jamaah, bahwa yang namanya wali hakim itu adalah wali yang sah dari pemerintah. Tidak bisa sembarang orang mengangkat dirinya sendiri jadi wali hakim. Masih ngangkat sopo? Tidak bisa. Sehingga siapa yang dinikahkan oleh kiai masjid, nikahnya batal. Dek, kena ya. Akhirnya dia sadar. Bertanyalah dia kepada Pak Kiai, Pak Ustadz, kasus saya seperti ini. Itu kira-kira nikah saya gimana? Nikah kamu batal. Nah, pertanyaannya, kalau begitu Pak Ustadz, apakah saya harus menceraikan istri saya? Harus menceraikan istri saya atau tidak? Di pemuda ini tanya, apakah saya harus menceraikan istri saya karena pernikahan saya batal? Harus atau tidak? Hah? Harus atau tidak? Kenapa tidak? Hah? Harus? Apa? Diperbarui. Berarti nikahnya dibatalkan dengan cerai. Pertanyaan saya, apakah pemuda ini harus menceraikan istrinya? Ya atau tidak? Ya atau tidak, Pak? Hah? Apa? Nikahnya belum sah. Tidak perlu dicerai. Sehingga yang benar gimana?
Nah, nyari istrinya. Belum jadi istrinya sehingga tidak ada perceraian. Baik. Karena pernikahannya batal, maka tidak ada yang namanya cerai itu turunan dari ini. Kalau pokoknya batal, turunannya batal. Paham di sini, Pak? Kalau pokoknya batal, bagian asalnya batal, maka turunannya pasti batal. Nggak ada turunannya, wong pokoknya ada nggak ada. Sehingga ketika nikahnya batal, maka tidak perlu cerai. Berarti saya boleh dong kumpul sama istri saya? Oh, enggak boleh. Lah terus katanya nggak boleh cerai. Artinya kamu tidak perlu menceraikan, tapi kamu wajib pisah dengan istrimu. Kenapa? Itu bukan istrimu. Kamu belum menikah. Nah selama ini saya ngapain saja? Dolanan nikah. Kok ono wali kok sing jenenge wali. Itu gladi resik. Terus gimana ini, Pak? Nah, sudah. Nah, ini kalau terjadi hubungan badan zina atau bukan? Zina atau bukan? Kenapa zina? Pernikahan tidak? Jawabannya bukan zina. Ini yang disebut dengan nikah syubhat. Nikah syubhat itu nikah yang batal tapi diyakini sah oleh pelakunya. Dan dulu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat menikah dengan perempuan saudara sepersusuan. Nah namanya cah cilik disusoni kan gak kenal, Pak. Umur 2 tahun kok kenalan karo dulur susu dan rahno. Ketika mereka dewasa, lelaki dan perempuan ini nikah. Berarti mereka atau terjadi pernikahan antara siapa ini? Mahram. Karena saudara sepersusuan termasuk mahram. Datanglah seorang wanita. Lalu wanita ini mengatakan, kamu dan istrimu pernah saya susui. Kaget ini lelaki. Lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada wanita melaporkan seperti ini. Jawab Nabi SAW, kaifa waqad qil? Ya gimana lagi kalau emang realitanya kayak gitu? Tapi kan dia nggak punya saksi. Masa menyusui harus pakai saksi? Ini 2 orang, saksikan saya mau menyusui. Orang cetok. Ya. Maka dalam posisi ini tidak perlu sehingga pengakuan pelaku langsung diterima. Pengakuan pelaku langsung diterima. Dan dalam pernikahan ini batal. Maka Nabi SAW pisahkan mereka dan tidak ada perceraian, tapi tidak dihukumi zina. Makanya tidak ada hukuman cambuk maupun rajam. Sebab wanita dan lelaki ini tidak dihukumi berzina. Andaikan dalam kondisi ini sampai melahirkan anak, maka status anak ini disebut anak syubhat. Anak syubhat itu dinasabkan ke bapak biologis meskipun secara status syariat batal pernikahannya. Jelas insyaallah. Ya, ini meremen yang fikih keluarga ya. Sudah pernah dengar istilah nikah syubhat, Pak? Pernah? Kapan? Barusan. Tayyib. Oleh karena itu, kapan nikah dihitung sah? Ketika konsekuensinya berlaku. Kalau tidak sah berarti sebaliknya, konsekuensi tidak berlaku. Nah sekarang, macam-macam akad dilihat dari ikatannya. Dilihat dari ikatannya, akad itu ada yang disebut dengan akad lazim. Apa itu Pak akad lazim? Mengikat kedua pihak. Mengikat kedua pihak. Sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak. Ada akad yang disebut dengan akad jaiz. Apa itu akad jaiz? Kebalikannya. Tidak mengikat kedua pihak.
Karena itu bisa dibatalkan secara sepihak. Contohnya akad lazim apa, Pak? Contoh jual, yang lainnya sewa. Contoh yang lain ya, jadi pegawai, akad jasa, dan seterusnya. Akad seperti ini disebut sebagai akad lazim. Karena dia mengikat kedua belah pihak. Sehingga sekarang, kalau orang jualan, lalu dia terbitkan nota. Di nota itu tertulis, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan ataupun ditukar. Kalimat ini boleh atau tidak? Saya menjual, ya, saya terbitkan nota, di nota itu ada tulisan kecil, barang yang sudah dibeli tidak dapat dijual atau ditukar. Ini boleh atau tidak? Ya? Boleh atau tidak? Boleh nggak, Mas? Ya? Boleh atau tidak? Tidak boleh? Boleh. Tidak. Kenapa tidak boleh? Hah? Kenapa, Pak? Ada hak khiyar. Ada khiyar apa? Khiyar makan. Khiyar majelis. Khiyar itu berlaku kalau mereka masih di majelis. Kalau mereka sudah berpisah, berarti ada khiyar enggak? Ya? Kalau mereka sudah berpisah dari majelis, ada khiyar enggak? Enggak ada. Nota itu diterbitkan setelah deal pembayaran. Berarti mereka sudah kunci, oke. Barulah nota terbit, diserahkan. Dan kalau sudah berpisah, maka hak khiyar majelis sudah selesai. Sampai rumah, datang kembali. Saya mau kembalikan ini. Kenapa? Aku ora cocok ya karo barangnya. Diseneni bojoku. Lalu dibacakan di peraturan itu, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Apakah pembeli berhak untuk memaksa pengembalian barang? Berhak atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena akadnya lazim. Akad ini mengikat kedua belah pihak, sehingga barang yang sudah dibeli ya betul nggak bisa dikembalikan. Maka yang tertulis di nota itu, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar, itu walaupun nggak ditulis ya memang kayak gitu, Pak. Coba bayangan, Pak, ya, andaikan di dunia ini berlaku hukum dan aturan, barang yang sudah dibeli bebas dikembalikan. Kira-kira gimana, Pak? Ngerusak suasana masyarakat. Itulah yang dimaksud akad lazim. Sehingga barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Itu memang aturan baku. Karena tidak mungkin barang yang sudah dibeli bebas dikembalikan, itu tidak mungkin. Nanti akan merusak tatanan sosial di masyarakat. Oleh karena itulah, barang yang sudah dibeli, hukum asalnya memang tidak dapat dikembalikan. Itu yang dimaksud akad apa? Lazim. Akad jaiz sifatnya tidak mengikat kedua pihak. Lalu di rumah ada mobil nganggur. Akhirnya bapak bawa ke tetangga, aku titip ya. Ini mobil saya, ini kuncinya, STNK, BPKB, KTP. Komplit ya. Sudah? Terus bapak berangkat. Selang sekian menit berubah pikiran. Kayaknya kok wangko nek mobilku tinggal yang di nanti Pak. Balik. Mas, nggak jadi Mas, saya nggak jadi titip. Loh katanya mau titip 10 hari. Kok nggak jadi? Akadnya 10 hari loh ya. Boleh nggak orang ini membatalkan? Kenapa? Karena tidak mengikat. Itulah yang dimaksud dengan akad jaiz. Contoh yang lain. Pinjam ya. Bapak pinjam tetangganya. Pak, saya pinjam mobil. Berapa lama? Sepekan. Gawonen, nganggur. Gawonen. Dibawalah mobil itu. 2 hari dikembalikan.
nggak jadi Pak, saya kembalikan, nggak jadi sepekan. Loh, akad kita kan sepekan. Kamu harus pinjam selama sepekan, nggak boleh dikembalikan. Barang yang sudah dipinjam tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Baik. Boleh nggak orang ini mengembalikan? Kenapa? Tidak mengikat. Paham ini Pak? Bisa bedakan antara akad jaiz dan lazim? Baik. Sekarang menurut Bapak ya, akad utang. Utang itu akad jaiz atau akad lazim? Jaiz atau lazim? Lazim atau jaiz? Jaiz. Kalau saya utang, misalnya, saya utang 10 juta. Nanti tak bayar bulan depan ya. 3 bulan lagi wes, 3 bulan lagi. Sudah tanggal sekian nanti akan saya bayar. Saat dia utang dan akan dibayar 3 bulan lagi, lalu selisih 5 hari, utang itu dikembalikan. Mas saya nggak jadi, tak kembalikan 10 juta. Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Lazim bagi yang memberikan atau menerima. Kalau saya ngutangi si A, kamu pakai aja sepekan. Baru 2 hari tak tarik, Mas saya butuh duit ya Mas, tolong segera dikembalikan uang kemarin itu. Saya nggak jadi. Boleh nggak dia kembali? Narik kayak gitu? Boleh. Kenapa? Karena utang itu sifatnya jaiz. Akad utang sifatnya jaiz. Makanya kalau ada orang nagih utang sebelum waktu, hukumnya boleh. Karena sifatnya apa? Jaiz. Kesepakatannya berapa lama sih? 5 tahun. Ini baru setahun sudah ditagih. Ya enggak apa-apa. Lah terus yang berutang gimana? Ya nek iso balik, nek segera balik no. Kalau enggak bisa ya sampaikan permohonan maaf. Wallahu a'lam. Paham insyaallah Pak? Paham ya? Baik. Kemudian macam-macam akad dilihat dari bentuknya. Bentuknya. Ada akad yang disebut dengan akad muawadot. Apa itu akad muawadot? Komersil. Akad yang tujuannya nyari untung. Ada akad namanya akad tabarruat. Apa itu akad tabarruat? Akad sosial. Akad yang tujuannya menolong. Ada akad yang disebut dengan akad tausikot. Akad yang tujuannya untuk penjaminan kepercayaan. Jaminan kepercayaan. Dan akad tausikot, jaminan kepercayaan ini ada 3. Gadai, domanah, dan kafalah. Nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Lalu ada akad yang disebut dengan akad syarokah, yaitu akad kerjasama. Akad kerjasama. Di mana orang yang melakukan akad, dia melakukan kerjasama untuk nyari untung bersama. Kalau untung dibagi bersama, kalau rezeki ditanggung bersama. Ada akad yang disebut dengan akad irfak. Apa itu akad irfak? Membantu tapi tidak besar. Membantu tapi tidak besar. Contohnya apa? Ya. Contohnya titip tadi ya, wadiah. Kemudian pinjam. Anda titip barang kepada A. A menerima, berarti A berbaik hati enggak? Berbaik hati. Maka A yang berbaik hati mau menerima titipan, itu masuk kategori akad irfak. Karena dia berbaik hati menerima titipan. Meskipun nilainya tidak besar. Dititipi kan
ditaruh, dijogo sing apik, insya Allah aman. Itulah dititipi, sehingga tidak butuh biaya besar. Sampai di sini paham insya Allah? Paham ya? Baik, jual beli itu masuk jenis akad apa? Tabarruat. Jual beli itu masuk jenis apa? Muawadot. Masih berarti gak ngantuk ya? Masya Allah. Sebentar lagi selesai lah. Sesi pertama hari ini. Jadi jual beli masuk akad muawadot, akad komersil. Sudah? Gadai itu masuk akad yang mana? Tausiqat. Berarti pegadaian itu boleh atau tidak? Boleh kalau nggak ada riba. Akad gadainya boleh, tapi tidak boleh ada riba. Mafhum insyaallah? Alhamdulillah. Baik. Nah, setelah kita mengenal pembagian akad, baru nanti kita masuk ke fikih jual belinya. Apa beda antara akad dengan jual beli? Apa beda antara akad dengan jual beli? Apa beda antara akad dengan jual beli? Jual beli vs akad. Itu bedanya di mana? Akad bagi hasil ikatannya. Apa bedanya antara jual beli dengan akad? Apa bedanya? Semua jual beli pasti akad, tapi tidak semua akad jual beli. Akad nikah itu jual beli enggak, Mas? Ya cetha tidak toh, Pak, maksudnya. Ora ana dodolan kan ngono. Baik. Berarti apa perbedaan antara jual beli dan akad? Akad itu lebih luas, jual beli itu salah satu bagian dari akad. Paham insyaallah? Nah, kita akan belajar di fikih jual beli ini ya. Bagian mana yang harus kita ketahui dari dasar terkait fikih jual beli. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena ini ada peringatan maksimal jam 17.20 untuk memberikan kesempatan bagi jamaah persiapan maghrib dan makan malam. Jangan pun sangu dereng. Berarti ora sida ya, lanjut. Menurut Anda terlalu berat atau terlalu ringan? Sedengan. Aman ya? Baik, berarti nanti kita lanjutkan. Kalau terlalu berat saya ganti tema. Nek kira-kira masalah riba kok berat, kita ganti rabi. Riba aja. Materi riba atau rabi? Masya Allah. Nek bab kaya ngono ku semangat nih Pak. Baik, insya Allah kita akan bahas nanti ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.